Seiring majunya di bidang perekonomian, salah satunya akuntansi manajemen sektor publik, di mana laju perputaran antara akuntansi manajemen dan bidang lainnya saling berhubungan erat dan memperjelas wawasan yang bidang ini memperluas dengan ilmu lainnya. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants tahun 1981 mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen sebagai salah satu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya tersebut digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen sektor publik ini ada hal yang berbeda. Yang pertama, akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak internal organisasi. Yang ketiga, akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor publik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Jenis informasi akuntansi yaitu informasi sifatnya rutin, informasi kuantitatif atau kualitatif, informasi disampaikan formal atau informal. Organisasi sektor publik membutuhkan informasi yang segera dan saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Akuntansi sebagai alat tujuan organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control, dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Selanjutnya, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Menurut Jones dan Penlebury, pada tahun 1996, membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan dan sasaran dasar organisasi. Tujuan ini harus jelas dan dapat diukur untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi berada di jalur yang sama dan bergerak menuju tujuan yang sama. Yang kedua, perencanaan operasional. Setelah tujuan dan sasaran dasar didefinisikan, organisasi kemudian perlu merencanakan bagaimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan penentuan strategi, taktik, dan operasi yang akan digunakan. Yang ketiga, penganggaran. Tahap ini melibatkan penentuan sumber data yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini melibatkan penentuan berapa banyak uang, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya yang diperlukan.
Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Setelah rencana dan anggaran ditempatkan, organisasi perlu memastikan bahwa mereka mengikuti rencana tersebut dan mengukur kinerja mereka terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, pelaporan analisis dan umpan balik. Tahap terakhir ini melibatkan evaluasi kinerja organisasi dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta penyampaian informasi ini kepada pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Alat pengendali organisasi bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Alat pengendali organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi informasi akuntansi sebagai alat finansial kontrol dan organisasional kontrol. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama ada perencanaan strategik atau strategic planning. Dalam tahap ini, tim manajemen organisasi menyusun alternatif program yang bisa mendukung strategi efektif organisasi. Peran akuntansi manajemen di sini ialah memberikan data atau informasi akurat seputar akuntansi seperti cost of program atau serta cost of activity. Yang kedua ini ada pemberian informasi biaya. Tahap kedua ini adalah memberikan rincian biaya sedetail mungkin meliputi biaya input, output, serta biaya proses. Yang ketiga ada penilaian investasi. Tahap ketiga ini adalah penilaian investasi. Fungsi ini lebih rumit jika dibanding dengan sektor swasta. Karena teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian investasi berbeda dengan swasta. Organisasi swasta menyasar keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik tidak. Karena itulah pada tahap ini biasa menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Yang keempat ada penganggaran. Peran keempat ini adalah penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik ini diharapkan mampu berperan dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran, antara lain alat alokasi sumber daya publik, distribusi, serta stabilitas. Karena itulah akuntansi manajemen menjadi alat atau tools vital dalam pengalokasian serta pendistribusian sumber dana publik kepada masyarakat secara tepat, efisien, adil, serta merata. Yang kelima ada penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menghitung berapa banyak pengeluaran atau cost yang digunakan untuk membuat layanan atau jasa publik, termasuk menghitung seberapa banyak subsidi yang diberikan untuk publik. Yang keenam ada penilaian kinerja. Akuntansi manajemen dibutuhkan untuk pengendalian sistem. Akuntansi manajemen digunakan untuk melakukan penilaian kinerja untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas serta efisiensi organisasi guna mencapai tujuan yang sudah dicanangkan.